Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ayu. Selamat siang. Sebelumnya aku mau tanya nih, apa kabar, Ayu? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat ya, Ayu. Ya, harus sehat. Hmm, Baik, oke. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Aisyah Nashwa Latifah atau biasa dipanggil Nashwa sebagai perwakilan dari Divisi Sosial Masyarakat Himapsi Universitas Brawijaya. Sekaligus sebagai moderator nih Ayu dalam rangkaian Inspiring Story pada siang hari ini. Nah, mungkin bagi teman-teman di rumah atau yang sedang menyaksikan sekarang nih Ayu, ada yang belum tahu nih sama Inspiring Story. Nah, mungkin aku izin buat menjelaskan sedikit dulu ya Ayu terkait Inspiring Story ini. Nah, Inspiring Story merupakan rangkaian program kerja dari Divisi Sosial Masyarakat Himapsi UB dengan menghadirkan tamu-tamu inspiratif dan nantinya kita akan sama-sama mendengarkan kisah-kisah menarik dan tentunya diharapkan dapat menumbuhkan rasa motivasi bagi teman-teman baik di Universitas Brawijaya maupun masyarakat luas seperti itu. Nah, kemudian karena tadi aku udah memperkenalkan diri, ya Inspiring Story juga udah memperkenalkan diri, mungkin kita bisa gantian nih Ayu. Mungkin dari Ayu boleh dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Ayu Melindatul Hikmah, bisa dipanggil Ayu. Aku salah satu mahasiswa disabilitas netra dari jurusan psikologi FISIP UB angkatan 2021. Aku berasal dari Bali dan lahir di Bali, tepatnya di Kota Denpasar. Oke, jadi teman-teman dalam rangkaian Inspiring Story kali ini itu kita mengundang Ayu Melindatul, salah satu mahasiswa psikologi Universitas Brawijaya juga, angkatan 2021. Dan Ayu ini merupakan salah satu teman penyandang disabilitas netra, namun memiliki segudang prestasi, salah satunya adalah menjadi atlet Paralimpik. Mungkin sebelum mulai tanya-tanya nih Ayu, aku mau disclaimer dulu bahwa semua pertanyaan yang akan aku tanyakan nantinya itu untuk memotivasi teman-teman di luar sana ya, yang sedang merasakan hal-hal serupa seperti itu. Nah, jika nantinya juga ada pertanyaan yang mungkin dirasa sama Ayu kurang berkenan untuk menjawab, itu dipersilahkan. Kalau tidak ingin menjawab juga nggak apa-apa, gitu ya Ayu? Siap. Oke, mungkin mohon maaf dulu sebelumnya nih Yuk, boleh nggak nih diceritakan sedikit dari Ayu sebagai teman penyandang disabilitas netra, mungkin awal mulanya tuh seperti apa ya? Apa mungkin dari lahir kah atau ada cerita di balik itu? Oke, untuk ceritanya sendiri, kenapa aku tunanetra, itu awalnya aku bukan penyandang tunanetra dari lahir, jadi dulu aku pernah sakit meningitis, itu radang selaput otak di tahun 2010. Saat itu umurku 10 tahun dan kelas 5 SD. Nah, dari situ aku mulai kehilangan penglihatanku gitu. Jadi nggak dari lahir. Seperti itu. Oke, nah kemudian ini Yuk, ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang pernah kamu alami nih sebagai teman penyandang disabilitas netra, baik itu kesulitannya itu dari lingkungan sosial kah atau dari diri Ayu sendiri gitu, ada nggak Yuk? Oh, kalau kesulitan pasti ada ya, apalagi aku kan bukan tunanetra dari lahir, jadi harus beradaptasi lagi sama keadaan atau kondisiku yang udah tunanetra seperti itu. Untuk di lingkungan sosial sendiri sih, pertama ya memang kesulitan ya, karena gimana ya, pertama kali tunanetra tuh jadi kayak diem di rumah aja, terus nggak berani kayak menampilkan diri gitulah di depan orang banyak. Terus juga untuk kesulitannya sendiri di aku, pastinya kesulitan dalam bermobilitas ya, karena sehari-hari kan dulu waktu masih bisa lihat sering kemana-mana, main, naik sepeda, terus pokoknya aktif lah gitu. Jadi setelah tunanetra ini aku kan nggak bisa melakukan hal itu lagi, itu sih yang jadi kesulitannya. Oke, berarti memang masih ada ya kesulitan-kesulitannya, apalagi kan nggak Iya. dipikir ya, itu baru. Iya, betul.
Oke, jadi memang setiap manusia itu kan memang punya pernah mengalami titik terendah gitu ya Ayu dalam hidup. Bener, Mungkin iya. Ayu sendiri mungkin boleh nggak nih diceritain atau pernah nggak nih ngalamin masa-masa titik terendah gitu dalam hidup? Kalau nggak keberatan mungkin boleh diceritain ya Ayu. Kalau titik terberat di dalam hidupku sih itu yang tadi ya, yang ketika aku pertamanya normal, awas seperti orang biasa, terus tiba-tiba tunanetra gitu. Itu jadi salah satu ini sih kayak ujian terberat di hidupku gitu. Dan awal-awalnya juga kan minder, merasa kayak malu gitu ketemu orang. Cuman seiring berjalannya waktu aku bisa bangkit lagi karena mendapat motivasi dari keluarga, dari orang-orang sekitar gitu sih. Dan itu aku temuin di waktu aku masuk SLB. Itu, jadi aku merasa kayak menemukan dunia baru. Oh ternyata aku nggak sendirian nih, masih banyak teman-teman lain yang mungkin nggak seberuntung aku. Mereka tunanetra dari lahir, seperti itu sih. Oke, ya memang gitu ya Yu, ngomongin titik terendah dalam hidup memang kan pastinya kita juga bakal ngelewatin titik baliknya lagi ya, kembali kita. Iya betul. Mungkin tadi juga udah dibahas gitu ya sama Ayu, kalau support system kita itu dari keluarga, teman sekitar, dari sekolah SLB ya? Iya betul. Ya itu mungkin boleh diceritain sedikit nggak Yuk tentang yang SLB itu, mungkin kamu masih sekolahnya kelas berapa atau ya. Nah dulu jadi aku setelah mengalami sakit dan tunanetra itu aku sempat berhenti sekolah selama 2 tahun setengah kurang lebih. Jadi umur 10 tahun lanjut sekolah lagi di SLB itu 2013, jadi umur 13 tahun. Nah itu awalnya memang ini sih udah dari lama gitu, ada yang bilang masuk di sekolah SLB aja gitu, kasihan sekolahnya kalau keputus gitu kan. Tapi waktu itu pikirannya kayak udahlah nanti juga sembuh, nanti bisa lihat lagi, ngapain sekolah di SLB, nah gitu, masih pikiran kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, udah setahun lewat, 2 tahun lewat, terus 2 tahun lebih, kok kayak nggak ada perkembangan yang signifikan gitu di penglihatan. Jadi akhirnya aku mutusin untuk sekolah di SLB di tahun 2013 itu. Nah pertama masuk di SLB sih beradaptasi lagi ya, karena aku di sana juga menemukan dunia baru. Aku tahu kalau misalnya disabilitas tuh masih bisa loh beraktivitas, mereka masih bisa main, terus masih bisa bercanda segala macam. Terus ada yang olahraga juga kan, kakak yang di sebelumnya itu kan ada yang atlet, jadi kayak wah hebat banget nih gitu. Ternyata disabilitas juga bisa berkarya, berprestasi seperti itu. Jadi itulah aku mulai dapat support dari teman-teman di SLB, dari cerita kakak-kakak juga. Mereka kan juga ada yang nggak tunanetra dari lahir gitu, dan ya seru aja sih kayak sharing bareng mereka, jadi tahu lah gimana sih caranya mereka survive gitu sama keadaan mereka yang sekarang ini, seperti itu. Terus juga bisa berbagi sama adik-adik yang mungkin dari lahir itu kan nggak tahu ya gimana bentuknya hewan anjing, gimana warna ini warna itu. Jadi kita bisa mendeskripsikan gitu sama adik-adik, jadi mereka seneng, jadi kayak saling sharing gitulah. Oke, memang bener ya Yu, jasa orang-orang di kita tuh beneran membantu banget kita untuk bisa bangkit kembali. Terus ya, betul. Ya makanya dari itu kita harus bersyukur gitu ya Yu, ternyata masih banyak yang sama kita, yang peduli sama kita. Iya benar. Terkait atlet Paralimpik nih Yu, mungkin boleh nggak jelasin sedikit nih mengenai atlet Paralimpik itu seperti apa, dan kamu tergabung di cabang olahraga mana gitu ya? Boleh, silakan. Oke, jadi atlet Paralimpik itu
adalah atlet disabilitas. Di sana ada tunanetra, tunarungu, tuli bisu itu ya, ada gerahita juga, dan ada daksa. Jadi aku sendiri tergabung di atletik di NPC Denpasar, dan aku ikut cabang olahraga atletik nomor tolak peluru, lempar cakram, kayak gitu di kelas F11. Jadi di atlet ini nih ada kelas-kelasnya. Ada kelas untuk tunanetranya ya, itu ada 3 kelas, ada F13, 12, sama 11. Nah kalau yang 11 ini untuk yang total kayak aku, kalau yang 12 ini masih ada sisa penglihatan tapi sekitar 3 meter, ya kurang lebih 3 meter. Terus kalau yang F13 ini lebih jauh lagi. Nah mungkin boleh diceritain nggak Yu, awal mulanya kamu termotivasi buat ikut Paralimpik ini, kenapa sih gitu, bagaimana sih? Terus boleh diceritain nggak nih awal mulanya itu kayak apa? Awal mulanya sih aku ini ya, melihat kakak-kakak yang kakak kelas gitu yang udah berprestasi, yang bisa berprestasi sampai bahkan ke internasional. Itu keren banget karena olahraga ini, karena ikut gabung jadi atlet ini tuh. Nah terus di sekolah aku ditawarin sama guru olahraga sekaligus pelatih juga di NPC Denpasar, bilang ayo ini ada peluang nih di sini, mau ikut atlet nggak? Terus aku bilang oh boleh Pak, saya mau gitu, beneran mau nih, nanti kamu latihannya ini loh. Terus dibilang kayak harus keras gitu berjuang. Iya Pak, saya mau coba untuk ikut. Akhirnya dari situ aku ikut latihan seminggu, bisa kadang 5-6 kali. Jadi event pertamaku itu di tingkat provinsi pernah ikut, dan itu dapat 1 emas di lempar cakram, dan itu pengalaman pertamaku sih untuk berlomba gitu. Nah kemarin alhamdulillah aku dapat berkesempatan untuk berangkat ke Papua mewakilkan NPC Bali di cabang tolak peluru F11. Aku dapat medali perak gitu. Selain dapat medali emas nih, ada nggak tuh pengalaman yang berkesan banget, satu pengalaman yang berkesan banget buat Ayu selama jadi atlet Paralimpik? Yang berkesannya itu waktu ke Papua ya. Aku kan belum pernah sebelumnya kayak berangkat, terus kayak bertanding sama atlet-atlet yang benar-benar kalau di nasional itu kan udah yang senior gitu ya. Jadi bertanding sama mereka, terus kayak gimana sih merasakan suasana perlombaan Peparnas itu kan, karena itu bergengsi ya, nomor 1 yang bergengsi di Paralimpik di nasional. Jadi kayak gimana ya, seneng banget bisa ketemu juga sama atlet yang lain, bisa sharing-sharing sama mereka. Terus aku juga bisa belajar gimana sih caranya biar nggak grogi gitu pas lomba tuh. Macam banyak banget pengalamannya. Nah nggak hanya itu teman-teman, jadi prestasinya Ayu nggak hanya di atlet Paralimpik, ternyata Ayu ini juga pernah berpartisipasi sebagai volunteer di salah satu program pengabdian masyarakat. Benar ya Ayu? Nah itu ya, mungkin betul, sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya, sekarang masih. Boleh diceritain nggak Ayu tentang program pengabdian masyarakatnya itu seperti apa? Kalau program yang aku jalani sekarang ini salah satu layanan ya, sebuah layanan. Jadi aku tergabung di satu komunitas, namanya sekarang sudah yayasan ya, Yayasan Teratai. Jadi Yayasan Teratai ini beranggotakan disabilitas netra semuanya yang dari Bali. Jadi kita mencoba untuk ya berkarya, menghasilkan karya bersama gitu, berorganisasi bersama dengan tujuan kita ingin
membangun inklusivitas di Bali gitu harapannya kita. Mungkin aku juga mau tanya nih Bu, ada motivasi kamu sebelum masuk ke volunteer pengabdian masyarakat ini tuh karena apa sih yuk? Gitu mungkin ada nggak pelajaran juga yang kamu petik setelah mengikuti program tersebut gitu ya? Ya, nah aku lanjut yang tadi ya. Jadi di Teratai ini kita juga tergabung di dalam satu yayasan Bali Bersama Bisa, di mana Bali Bersama Bisa ini terdiri dari beberapa yayasan dan komunitas di NGO seperti itu, dan Teratai salah satunya. Ini ada satu layanan itu layanan pencegahan bunuh diri dan kesehatan mental. Jadi aku kan penasaran nih, Bisa Helpline itu apa ya gitu. Kita ngapain aja sih, terus dikasih info, dikasih training gitu untuk jadi volunteer yang menghandle WA, chat WA atau telepon yang masuk dari namanya SU service user. Jadi kita volunteer ini sebagai support body-nya gitu. Nah, banyak banget pengalaman yang aku dapat di di layanan ini ya. Salah satunya inspirasi aku, motivasi aku untuk gabung di jurusan psikologi karena di sini tuh kan langsung praktek gitu menangani klien, tahu kayak menjadi keluhan mereka, apa yang menjadi permasalahan mereka, jadi kita menjadi teman dengar yang baik gitulah buat mereka. Nah dari situ aku merasa kayak menarik nih, kayak seru aja gitu mendengarkan, menjadi teman buat mereka di saat tidak ada yang bisa mendengarkan mereka seperti itu. Apalagi kalau udah si klien ini bilang makasih ya Kak udah bantu, kami udah merasa tenang kayak gitu tuh. Jadi kayak apa ya, kepuasan sendiri gitu yang aku rasain. Benar-benar luar biasa banget ya nih teman-teman prestasi dan pengalaman yang Ayu miliki. Nah, melihat dari deretan pengalaman dan prestasinya Ayu ini nih, yuk aku mau tanya nih, gimana sih caranya Ayu ini dapat mengelola mungkin keistimewaan yang Ayu miliki menjadi kemampuan yang berguna bagi diri sendiri ataupun orang sekitar gitu ya? Iya. Kalau aku sih mencoba untuk selalu belajar dengan kekurangan yang aku punya ini. Aku pengen bisa memberikan sesuatu gitu sama orang lain. Jadi gimana ya caranya aja, aku coba untuk melakukan hal apapun itu yang aku bisa, selagi aku bisa handle, selagi aku bisa ambil, aku lakukan gitu. Aku juga coba buat sharing-sharing sama teman-teman, sama kakak yang lain juga, karena kan di yayasanku juga udah inklusif, jadi kita juga gabung sama orang-orang normal yang lainnya. Jadi itu sih kalau secara garis besarnya aku. Oke, wah, memang benar-benar keren banget nih dari cerita-cerita yang udah Ayu sampaikan tadi gitu ya, dari pengalaman-pengalaman kamu. Untuk terakhir sebelum penutupan, ada nggak nih closing statement dari Ayu untuk teman-teman penyandang disabilitas netra lainnya di luar sana, ataupun untuk teman-teman yang sedang menonton nih di rangkaian Inspiring Story pada hari ini? Boleh, silakan Ayu. Ya, terima kasih Najwa. Aku di sini mau ngucapin terima kasih sebelumnya buat teman-teman Himapsi yang sudah mengundang aku, sehingga bisa sharing-sharing bareng teman-teman semua. Pesan aja buat jangan pernah menyerah. Kita harus selalu bersyukur bahwa semua yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Jadi jangan pernah menyesal dan selalu mencoba untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, khususnya untuk teman-teman yang disabilitas, mungkin pesannya juga sama ya, jangan pernah menyerah. Kita harus tunjukkan bahwa kita juga bisa, sebagai penyandang disabilitas kita juga bisa berkarya, kita bisa berprestasi. Tunjukkan bahwa kita juga kita layak hidup, mendapatkan hak yang sama seperti orang-orang non disabilitas lainnya gitu. Jadi
Jangan pernah bosan dan takut untuk terus belajar dan mencoba untuk hal-hal baru yang lebih luas lagi itu untuk menambah wawasan kita tentu saja dan lain sebagainya. Itu. Intinya tetap semangat, jangan pernah menyerah. Selalu bersyukur. Jangan pantang menyerah, kita semua bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki asal kita mau berusaha gitu ya Ayu. Oke, terima kasih banyak Ayu atas sharing hari ini Ayu. Mohon maaf juga kalau sama bertanya tadi aku ada salah-salah kata. Dan harapannya juga cerita dari Ayu barusan itu bisa menginspirasi banyak orang di luar sana ya Ayu. Terima kasih banyak Ayu atas waktunya hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain. Amin. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Saya Aisyah Nashwa Latifah selaku moderator pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.